Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A2BK 2021 akan mempresentasikan poster ilmiah yang berjudul Kaidah Ragam Bahasa Indonesia. Jadi, peranan bahasa yang utama yaitu sebagai penyampaian maksud dan pengungkapan perasaan seseorang kepada orang lain. Ditinjau dari sudut ini, maka dapat dikatakan bahwa benarlah sudah bahasa seseorang bila dia sudah mampu mengembangkan tersebut. Namun mengingat bahwa situasi kebahasaan itu bermacam-macam, maka tidak selamanya bahasa yang benar itu baik, atau sebaliknya, bahasa yang baik itu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang hidup mempunyai variasi-variasi yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Dalam proses komunikasi, variasi tersebut dinamakan bahasa standar atau baku. Variasi-variasi lain yang disebut bahasa non-standar atau tidak baku tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu pemakaian bahasa yang tidak resmi. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui bentuk-bentuk kaidah dasar bahasa Indonesia, yang kedua untuk mengetahui bahasa Indonesia standar dan baku, dan yang terakhir untuk mengetahui ragam penggunaan bahasa Indonesia. Pembahasan pertama, kaidah dasar bahasa Indonesia. Peranan bahasa yang utama yaitu sebagai penyampaian maksud dan pengungkapan perasaan seseorang kepada orang lain. Dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap pemakai bahasa Indonesia agar bahasa yang dipakainya itu baik dan benar. Kedua syarat yang dimaksud yaitu 1. Memahami baik-baik kaidah bahasa Indonesia, dan yang kedua, memahami benar situasi kebahasaan yang dihadapinya. Ada juga beberapa kaidah dasar bahasa Indonesia, yaitu 1. Kata yang penting disebutkan atau ditulis terlebih dahulu. 2. Perubahan bentuk kata benda sebagai akibat penjamakan. Dan ketiga, tidak mengenal tingkatan dalam pemakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia standar dan baku. Bahasa Indonesia bukanlah sebuah sistem yang tunggal. Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang hidup mempunyai variasi-variasi yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri dalam proses komunikasi. Variasi tersebut dinamakan bahasa standar atau baku. Variasi-variasi lain disebut bahasa non-standar atau tidak baku tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa yang tidak resmi. Adapun fungsi pemakaian bahasa Indonesia standar atau baku yaitu yang pertama, dipergunakan dalam rencana teknis, misalnya karangan-karangan ilmiah, buku-buku pelajaran, dan laporan-laporan resmi. Yang kedua, sebagai alat komunikasi resmi, yakni dalam surat menyurat, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, undang-undang, surat keputusan, dan sebagainya. Yang ketiga, dipakai dalam pembicaraan dengan orang-orang yang dihormati, termasuk diantaranya ialah pembicaraan dengan orang-orang yang belum akrab benar atau yang baru kita kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama, berdasarkan waktu penggunaan, antara lain ragam bahasa Indonesia lama dan ragam bahasa Indonesia baru. Yang kedua, berdasarkan media, antara lain ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulisan. Yang ketiga, berdasarkan situasi, antara lain ragam bahasa resmi, ragam bahasa tidak resmi, ragam bahasa konsultasi, dan ragam bahasa akrab. Yang keempat, berdasarkan bidang atau tema yang sedang dikomunikasikan, antara lain ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra, ragam bahasa iklan, dan ragam bahasa dalam bidang tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Sriamanatila dengan NIM 210101118. Di sini saya akan membacakan penutupan dari poster bahasa Indonesia. Kesimpulan dari poster bahasa Indonesia yaitu dari penjelasan makalah tentang kaidah dasar bahasa Indonesia dan ragam penggunaannya di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, beberapa kaidah dasar bahasa Indonesia tersebut adalah kata yang penting disebutkan atau dituliskan terlebih dahulu, perubahan bentuk kata benda sebagai akibat penjamakan, tidak mengenal tingkatan dalam pemakaian. Dan yang kedua, ragam penggunaan bahasa Indonesia tersebut adalah berdasarkan waktu penggunaan, berdasarkan media, berdasarkan situasi, berdasarkan bidang atau tema yang sedang dikomunikasikan. Sekian dari saya dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.